Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini di bulan yang penuh dengan berkah ini, di mana baginda Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah nazul dilahirkan ke bumi, antum sekarang muncul. Mudah-mudahan ini salah satu. Mudah-mudahan salah satu wasilah, salah satu waktu untuk bangkit semuanya. Mudah-mudahan juga yang hadir malam hari ini maupun yang belum hadir, semuanya dijaga sebagai amal ibadah yang baik oleh Allah. Mudah-mudahan berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan majelis ini, majelis yang digagas oleh Ihuda ini diberkati oleh Allah. Dan yang hadir, mudah-mudahan segala hajat dunia, hajat akhirat dijaga oleh Allah. Ini juga Bapak Arman ini juga alhamdulillah sudah 2 kali sudah nongol ini ya, alhamdulillah. Saya kemarin itu saya agak beliau sedikit anak. Dia dengan guru yang lain juga. Bapak Arman sama Tunggu Zainal, Arif ini, anak-anak masih ada tumbuh. Kenapa kok yang bapaknya nggak nongol juga itu loh. Hari-hari kemarin itu nongol, ada tuh berempat mau ngobrol itu. Mudah-mudahan antum ini semua diangkat kembali oleh Allah. Mudah-mudahan antum semua ini, semuanya yang ada malam ini dihilangkan diganti dengan kebahagiaan dan kemudahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan rezekinya oleh Allah semuanya. Sebab apa? Sebab bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Allah antum semua. Cinta kita semua kepada Allah. Kalau harta kita, kalau Allah memberikan harta yang begitu banyak kepada kita, kalau buku kita di hati kita itu kecil, kepada Allah itu semuanya mutlak, tak ada apa-apanya. Mudah-mudahan dengan ini awal tori kita, perjalanan kita yang kemarin sudah lupa, kemarin kita itu khilaf, sehingga kita itu melupakan baginda, melupakan Allah lebih-lebihnya. Mudah-mudahan dengan sabab wasilah salawat karya ini kita dibuka kembali hati Allah, dibuka kembali hati kita oleh Allah, sehingga kita bisa memasuki lautan hubungan kepada Rasulullah SAW, sehingga kemudian kita juga dibahagiakan oleh Allah sabab bahagia Rasulullah, sabab syaratnya Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita malam hari ini, apa yang menjadi keinginan kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang baik dan dijabai semua harapan kita. Dan semua dari awal kita sampai akhir kita juga kita hadir kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Sudah berapa lama kita? Sudah berapa lama waktu kita tidak berziarah ke makamnya orang tua kita? Berapa lama kita sudah tidak ingat kepada orang tua kita? Sungguh sangat sakit hati kita. Sungguh hati kita sangat tidak elok kepada orang tua kita. Yang orang tua kita, di mana orang tua kita sudah berupaya, ketika orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita tidak butuh harta kita, orang tua kita tidak butuh hartanya ditinggalkan, tapi orang tua kita butuh hanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim saja, kita tidak mau. Mungkin kita sudah sengaja untuk berlupa sehingga kemudian Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan azab kepada kita. Kenapa kalian tidak bersyukur padaku dengan birrul walidain kalian? Ada sebuah kisah cerita terdapat di kitab Badi'us Suhur halaman 451 ketika Imam Syafi'i berwirid berzikir kepada Allah yang tiap malamnya tidak lupa berwirid terus. Suatu ketika Imam Syafi'i merasa capek, merasa gerah. Nah, di dalam gerahnya Imam Syafi'i keluar ke depan rumahnya, berjalan sambil untuk menghilangkan penanya, tapi beliau tetap berzikir dan tetap menyebut asma Allah dan menyebut asma bagi Rasulullah SAW, yaitu bersolawat. Tempat di suatu tempat
Ada sebuah makam, dilihat, Masya Allah, makam ini, Alhamdulillah ya Allah. Itu adalah seluruh makam yang ada di depan beliau didoakan karena melihat begitu indahnya makam kuburan yang akhir. Inilah satu kuburan, itu satu kuburan yang dimana kuburan itu sudah tempatnya gelap, sempit, banyak ularnya, gak ada penyiksaan-penyiksaan di situ. Didatangi oleh Imam Syafi'i. Ditanya isi kuburan, ya, Assalamualaikum ahli kubur. Kenapa makam ini, kenapa tempat ini, kenapa tempat sampean ini tidak seperti tempat-tempat yang ada di sekitar sini. Sedangkan tempat-tempat yang lain tempatnya indah, penuh dengan kenikmatan. Dan sampean kenapa tempat-tempat seperti ini? Ketika ditanya seperti itu, si ahli kubur si mayit menangis yang sejadi-jadinya. Ya Imam Syafi'i, kenapa saya tempatkan tidak seperti ini? Saya tuh punya anak ya Imam Syafi'i. Saya tuh banyak meninggalkan harta, tapi harta saya itu digunakan untuk jalur baik. Saya tidak pernah kirimi Fatihah, saya tidak pernah didoakan sehingga nanti saya sial seperti saat ini ya Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, tolong sampaikan kepada anak saya. Anak saya namanya Fulan bin Fulan, tempatnya di sini. Kalau bertemu ya Imam Syafi'i, tolong diajarkan. Tolong diajari anak saya, tolong diajak masuk ke Islam lagi dengan Islam yang baik. Ajarkan pada anak saya biar dia bisa mendoakan saya. Insya Allah. Nah, Imam Syafi'i tidak amat betul. Dicari terus. Besoknya dicari, semua dari Mesir sampai Sam, sampai Jordan, sampai kembali lagi ke Mesir selama 3 bulan itu Imam Syafi'i. Tidak ketemu. Alhamdulillah pada hari yang ke-80 sekian, saya lupa itu harga. Pokoknya pulang lebihnya 3 bulanan. Ada seorang pemuda, Imam Syafi'i itu habis sholat, istirahat duduk di depan masjid, berjalan si pemuda sambil bawa botol, sambil mabuk-mabuk. Mungkin kira-kira ini, kata Imam Syafi'i, anaknya sebulan. Akhirnya didekati oleh Imam Syafi'i itu si pemuda itu. Didekati oleh Imam Syafi'i, tanyakan, "Hai Fulan, apakah kamu anaknya Fulan bin Fulan?" Nah, yang namanya orang mabuk ya. Kenapa dengan saya? Saya memang anaknya Fulan itu. Kenapa dengan bapak saya? Tahukah bapak kamu? Sekarang di mana keadaan bapak kamu jangan gugur sana? Saya nggak peduli. Subhanallah. Padahal anak ini ahli baca Al-Quran. Awalnya baca ahli Quran, tapi setelah lama tidak mengetahui Al-Quran, tidak keluar dari ajaran Rasulullah, bapaknya meninggal, bapaknya bisa seperti itu. Karena saya, kata Imam Syafi'i, karena saya itu mendapatkan amanah dari bapakmu. Diceritakan bapaknya ini begini, akhirnya anaknya itu semabuk. Subhanallah. Setelah semabuk, ditunggu terus sampai dia sadar. Sehingga anak itu sadar, diajak ke rumahnya Imam Syafi'i, dimandiin taubat, diajari ngaji lagi. Setelah ngaji lagi benar, karena ngajinya tidak benar, awalnya sudah lama tidak pernah baca Al-Quran sehingga ilahnya cerdas, sehingga baca-bacanya itu salah semua. Diajari ngaji oleh Imam Syafi'i lagi. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, itu baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Salah, itu maksud saya itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sampai bacaan itu benar Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, bacaan kamu yang Bismillahirrahmanirrahim itu hadiah kepada bapak kamu. Caranya gimana ya Imam Syafi'i? Enggak, bacaan Bismillahirrahmanirrahim saya hadiah pada bapak saya yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Malam harinya Imam Syafi'i itu mimpi lagi dengan bapaknya yang di kuburan itu. Kuburan bapaknya itu, makam bapaknya itu seperti makam yang lain, penuh dengan keindahan, penuh dengan keasimaan dan penuh dengan keberkahan. Itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Andai kata mendai dari nonjol dibacakan 1 surat, 2 surat, 3 juz sampai Al-Quran, betapa bahagianya orang tua kita. Kalau kita sekali lupa kepada orang tua kita, jangan berharap kita akan jadi bahagia. Kalau kita sudah sakit di hati orang tua kita, jangan harap kita akan menemukan bahagia. Maksudnya ayo,
kita saling ingat-ingatkan. Jadikan orang tua kita semua menjadi orang-orang yang baik. Jadikan orang-orang tua kita menjadi orang-orang yang menjadi orang sebagai raja. Dan keberkahan itu tetap mengalir pada kita. Kita tidak akan harap itu, tapi kita harap ridhonya Allah melalui pada ridhonya orang tua kita. Ayo, mumpung masih ada waktu, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, kita sendiri nggak tahu umur kita sampai kapan, sampai berapa umur kita. Kita tidak usah harap kaya seumur umur kita, tapi kita mengharap keberkahan Allah, mengharap hidayah Allah dengan sahabatnya begini Rasulullah SAW. Kita sudah terlambat kalau mengharap kaya. Berharaplah kita menjadi orang selamat dunia, menjadi orang selamat di akhirat dengan wasilah kepada Allah. Kalau masalah kaya, masalah rusmat itu kecil, tapi kebahagiaan inilah, keselamatan inilah yang umur kita ini yang kita kejar. Kalau Allah sudah kun fayakun memberikan hartanya, mal ini pun kita akan jadi orang kaya itu bisa. Begitu pula sebaliknya, dengan kun fayakunnya Allah, malam hari ini juga Allah bisa mencapai semua harta kita. Nah, itu hati kita rusak dengan niat yang baik, dengan selalu mengikuti baginda Rasul, selalu mengikuti ulama-ulama saleh. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya oleh Allah. Tetap diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal di sana dibahagiakan oleh Allah. Sebab barunya anak-anaknya saat ini yang pada saat ini mengikuti membaca sholat nariyah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita sudah meninggal diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga beliau ini menjadikan orang-orang yang masuk dan dia dan amin. Amin ya rabbal alamin.